Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan kembali materi eh, praktikum pertemuan minggu kemarin. Nah, di pertemuan minggu kemarin kita membuat website CRUD. Nah, eh, kan sebelumnya saya sudah bagikan file RAR dengan nama, coba saya buka di sini, saya sudah simpan dalam folder videos. Nah, kemarin saya sudah bagikan sebuah file dengan nama yang ini, project root. Saya sudah bagikan di grup WA-nya kalian. Nah, silakan kalian ekstrak terlebih dahulu filenya. Klik kanan lalu pilih extract here. Oke, kalau sudah diekstrak, cari filenya. Nah, yang ini, jadi dia berupa sebuah folder. Nah, seperti biasa, kalau kita ingin menjalankan file PHP, maka kita harus simpan file PHP-nya di dalam folder exam.pp. Jadi kita copy terlebih dahulu, kita klik kanan lalu copy. Kemudian kita pergi ke data C. Setelah masuk di data C, di sini teman-teman klik exam.pp. Lalu pilih htdocs. Nah, jadi foldernya kita paste di sini. Ctrl V. Oke. Maka foldernya akan muncul. Langkah selanjutnya adalah kita buka VS Code. Nah, kemudian dalam VS Code kita buka folder yang terdapat dalam htdocs tadi. Jadi caranya klik file lalu open folder. Nah, silakan teman-teman buka data C lalu kemudian akses exam.pp dan htdocs. Lalu cari folder dengan nama project root tadi. Nah, yang ini. Kalau sudah, select folder. Nah, maka kemudian semua file yang terdapat dalam folder project root akan terbuka di VS Code seperti ini. Nah, karena di sini kita akan belajar untuk menghubungkan website ke database, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database. Nah, bisa teman-teman buat melalui phpMyAdmin atau melalui CMD. Nah, tapi untuk video ini saya akan praktikkan dengan menggunakan CMD agar lebih cepat. Ya, silakan buka terlebih dahulu exam.pp dan nyalakan untuk Apache-nya di start. Dan untuk MySQL-nya juga di start karena di sini kita ingin menggunakan database. Nah, kalau misalkan MySQL-nya tidak bisa di start, maka teman-teman mungkin harus menginstal kembali aplikasi exam.pp-nya. Kalau sudah di start kedua-duanya, maka silakan di sini teman-teman klik shell. Oke. Di sini saya perbesar terlebih dahulu. Jadi perintah pertama jika kita ingin mengakses MySQL, jadi pertama MySQL, lalu -u atau username-nya adalah share default, username dari MySQL adalah root, kemudian passwordnya itu -p, enter. Nah, untuk passwordnya kita kasih kosong, enter. Nah, setelah itu di sini kita membuat database baru. Silakan teman-teman ketik create database. Silakan masukkan nama database-nya. Misalkan di sini kita berikan nama database adalah database underscore website, titik koma, enter. Nah, kemudian di bawah akan muncul query. Oke, artinya perintah pembuatan database yang di atas telah berhasil. Langkah selanjutnya adalah
kita melihat list atau daftar database yang telah kita buat. Dari perintahnya show databases, titik koma, enter. Nah, maka otomatis di bawah akan muncul beberapa list database yang pernah kita buat. Nah, kan tadi kita membuat database dengan nama database underscore website. Kita cari di sini apakah ada. Nah, ternyata ada yang ini, database underscore website. Oke, kita scroll ke bawah agar kelihatan lebih jelas. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memilih database yang akan kita gunakan. Jadi perintahnya adalah use, nama database itu database underscore website, titik koma, enter. Kemudian database akan terpilih. Di sini akan muncul database underscore website. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data yang kita input. Oke, jadi perintahnya itu create table. Kemudian kita di sini masukkan nama tabelnya. Nama tabelnya itu kita kasihkan saja tabel underscore mahasiswa. Kemudian buka kurung, enter. Nah, kemudian dalam kurung ini kita masukkan beberapa field atau kolom-kolom yang akan kita gunakan di untuk menyimpan data nantinya. Nah, tetapi sebelumnya silakan teman-teman buka terlebih dulu Chrome atau web browser lain, bisa Firefox atau Microsoft Edge. Tapi di sini saya gunakan saja Chrome. Nah, silakan teman-teman coba akses terlebih dahulu salah satu file yang terdapat dalam folder project group tadi. Misalkan sini saya ingin mengakses file login.php. Jadi perintahnya seperti biasa, localhost garis miring, kemudian nama foldernya itu project CRUD. Perhatikan untuk nama foldernya tidak boleh salah ya. Kalau salah pasti kalian tidak akan bisa mengakses filenya. Kemudian garis miring, lalu ketik di sini nama file yang kita akses yaitu login.php. Kalau sudah, enter. Nah, maka otomatis halaman login akan terbuka. Nah, kemudian coba teman-teman klik login, lalu pergi ke menu data mahasiswa. Oke, jadi beberapa field atau kolom yang akan kita buat untuk tabel di database kita patokan saja di tabel di sini, di halaman data mahasiswa ini, karena nantinya kita ingin membuat fitur CRUD di halaman ini. Jadi pertama terdapat field nama, kemudian name, alamat. Nah, berarti di sini juga kita harus membuat pertama kita buat terlebih dahulu untuk ID-nya, field ID, kemudian kita berikan tipenya adalah integer, int. Lalu di sini kita berikan sebagai primary key karena setiap data nanti memiliki ID yang berbeda. Kemudian kita berikan fitur auto underscore increment agar nanti untuk ID-nya ini dia terisi otomatis. Kemudian koma, enter. Lalu field yang kedua tadi kan adalah nama. Jadi di sini kita isi nama, kemudian tipenya di sini kita berikan saja tipe varchar. Lalu panjang karakternya itu buka kurung, kita kasihkan saja 200. Oke, koma. Kemudian kolom yang ketiga itu kolom name dengan tipe varchar juga. Lalu kita berikan nilainya panjang nilainya itu 200. Oke, kemudian koma, lalu field yang ketiga itu alamat. Sini kita berikan juga tipe varchar dengan panjang nilai atau karakternya itu 200 juga. Oke, kemudian balas kurung lagi, titik koma. Kalau sudah, enter. Maka otomatis tabel akan berhasil terbuat. Nah, kemudian coba sini kita lihat untuk struktur atau deskripsi dari tabelnya. Jadi perintah itu dash, kemudian nama tabelnya itu tabel underscore mahasiswa, titik koma, enter. Nah, maka otomatis di sini akan ditampilkan struktur atau deskripsi dari tabel yang kita buat tadi. Jadi pertama ada ID, nama, name, alamat. Oke. Kemudian
jika kalian ingin lihat juga di PHP admin bisa juga. Jadi di sini coba teman-teman buat tab baru, lalu coba akses localhost garis miring PHP my admin. Kalau sudah, klik enter. Oke, maka otomatis halaman PHP admin akan terbuka. Jadi halaman PHP admin ini dia adalah offline. Jadi walaupun teman-teman tidak terkoneksi di internet, dia tetap terbuka. Nah, halaman ini bisa kita akses atau kita bisa buka ketika kita coba buka di XAMPP tadi. Ketika kita telah menjalankan Apache sama MySQL-nya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita ingin melihat database yang telah kita buat tadi, perhatikan di sebelah kiri ini, cari database yang kita buat tadi. Nah, tadi kan kita membuat database dengan nama database website, jadi kita klik yang ini. Oke, perhatikan, maka otomatis akan muncul tabel yang kita buat, yaitu tabel mahasiswa. Nah, yang ini coba teman-teman klik. Nah, di sini akan tampil kolom-kolom atau file yang terdapat dalam tabelnya. Nah, karena di sini masih kosong atau data kita belum menginput data, makanya di sini tampil kosong. Nah, kalau kita mulai strukturnya, kita klik struktur. Nah, maka di sini akan tampil struktur dari tabel yang kita buat tadi. Ada ID, nama, NIM, dan alamat. Nah, kita minimize. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat database beserta tabel nantinya untuk menyimpan data yang kita input. Kita minimize juga untuk CMD-nya. Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke VS Code. Oke. Kemudian di sini kita harus menghubungkan atau mengkoneksikan website yang kita buat ini ke database yang kita buat tadi. Jadi caranya, silakan teman-teman buat file baru, klik new file, lalu silakan berikan nama filenya adalah koneksi_db.php, enter. Oke, kalau sudah silakan teman-teman ketik perintah berikut. Jadi pertama kita membuat tag pembuka untuk PHP. Lalu di sini teman-teman buat 4 variabel. Jadi variabel pertama itu variabel hostname. Kemudian isi dengan sini kita ketik tanda petik 2 kali. Kemudian sini isi dengan localhost. Oke, kemudian titik koma, lalu variabel yang kedua itu username. Username di sini secara default untuk username MySQL adalah root, lalu titik koma, lalu variabel yang ketiga itu variabel password. Di sini dikasih kosong saja, kemudian titik koma, lalu variabel yang keempat itu variabel database. Lalu kita isi dengan nama database yang kita buat tadi, yaitu coba teman-teman perhatikan sini. Kan tadi kita membuat database dengan nama database underscore website. Jadi di sini kita harus isi juga database underscore website. Oke, titik koma. Setelah kita membuat 4 variabel ini, selanjutnya di sini kita buat lagi sebuah variabel untuk menampung koneksi ke database. Jadi di sini buat database dengan nama $koneksi, lalu sama dengan, kemudian di sini kita gunakan function mysqli underscore connect, lalu di dalam function ini kita isi 4 parameter. Jadi di sini kan kita sudah disarankan juga. Yang pertama kita isi parameter hostname. Nah, di sini teman-teman masukkan saja variabel hostname, kemudian koma, lalu parameter yang kedua itu username. Jadi masukkan lagi untuk variabel username, kemudian koma, lalu parameter yang ketiga itu parameter password, dan parameter yang terakhir adalah, perhatikan sini, database. Jadi kita isi lagi sini database. Kalau sudah, titik koma. Nah, kalau sudah, enter. Di bawah kita buat sebuah pengkondisian. Di sini kita gunakan saja if.
if, lalu masukkan variabel koneksi tadi yaitu $koneksi, kemudian buka kurung, lalu di dalam if ini kita masukkan echo, kemudian tanda petik 2 kali, koneksi berhasil, kemudian titik koma. Kemudian di sini kita gunakan penutup dari tag PHP. Jadi ini adalah perintah untuk kita bisa mengkoneksikan website kita ke database. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah pertama hostname. Jadi hostname ini secara default untuk MySQL hostname-nya adalah localhost. Kemudian untuk begitu juga untuk username-nya adalah root. Lalu passwordnya di sini adalah kosong. Kemudian di sini database-nya kita harus sesuaikan dengan database yang kita buat. Nah, di sini kan kita membuat database dengan database_website. Kemudian di sini terdapat function MySQL Connect. Jadi function MySQL Connect ini dia berfungsi untuk menghubungkan file kita atau website kita ke database. Nah, kemudian di dalam function ini dibutuhkan 4 parameter atau ada 4 data yang dikirimkan. Pertama itu hostname, kemudian username, lalu password dan database. Jadi urutan dari penulisan parameter ini harus sesuai dengan urutan seperti ini. Tidak boleh teman-teman sembarang untuk mengurutnya, takutnya nanti akan error. Nah, kemudian hasil koneksi akan disimpan ke dalam variabel koneksi. Jadi hasil koneksi ini dia menghasilkan true atau 1 jika koneksi ke database berhasil. Jika koneksi ke database gagal, maka dia akan menghasilkan nilai false atau 0. Nah, karena di sini dia menghasilkan nilai 1 atau true, maka dia akan disimpan dalam variabel koneksi. Nah, setelah itu di sini akan dicek dengan pengkondisian if. Di sini cara bacanya, jika koneksi berhasil, maka eksekusi perintah echo atau untuk menampilkan teks koneksi berhasil. Nah, kalau sudah, coba teman-teman silakan buka browser, lalu kita kembali ke sini ke tab website yang kita buat tadi. Di sini coba teman-teman akses file koneksi _dbt.php lalu enter. Nah, kemudian pasti di sini akan muncul koneksi berhasil. Nah, jika sudah muncul pesan ini berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan database website kita ke database. Oke. Kemudian kita kembali ke VS Code. Jadi untuk pengkondisian ini kita blok semua, lalu kita tekan keyboard Ctrl/ untuk memberikan komentar seperti ini. Nah, kemudian kita coba buka kembali website yang kita buat tadi. Jadi kita coba akses kembali di sini halaman data mahasiswa.php enter. Nah, kemudian kan di pembahasan awal tadi saya sudah katakan bahwa di sini kita ingin membuat website CRUD. Jadi CRUD itu adalah singkatan dari pertama adalah C atau create, yaitu fitur untuk menambah data. Kemudian R atau read, jadi berfungsi untuk menampilkan atau membaca data. Kemudian U atau update, yang berfungsi untuk mengedit atau memperbarui data. Dan yang ketiga adalah D atau delete, untuk menghapus data. Jadi fitur yang akan pertama yang kita buat yaitu fitur create atau untuk menambah data. Nah, jadi nanti kita akan mencoba untuk membuat fitur CRUD di halaman daftar mahasiswa ini. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman klik tombol tambah data. Nah, di sini terdapat form untuk menginput data mahasiswa. Nah, jadi form ini jika teman-teman buka di VS Code, nah, file programnya dia yang ini, file tambah data.php. Silakan teman-teman klik dulu. Oke. Seperti biasa, jika kita ingin membuat penginputan data ke server, langkah pertama yang kita lakukan adalah coba kita geser ke bawah. Di sini kan terdapat tag form. Nah, dalam tag form ini terdapat beberapa inputan. Itu pertama inputan nama, kemudian name,
dan alamat. Serta di bawah juga terdapat button untuk mengirim data ke server. Nah, jadi di sini di setiap inputan ini kita harus berikan name-nya. Nah, di sini silakan teman-teman ketik name. Kemudian misalkan untuk inputan nama ini kita berikan saja name-nya dengan nama. Kemudian begitu pun juga untuk inputan name, kita berikan name dengan name. Lalu untuk alamat juga di sini kita berikan name-nya adalah alamat. Nah, selain itu di button juga kita harus berikan name-nya. Name. Misalkan button ini kita berikan saja name-nya adalah simpan. Lalu karena di sini kita gunakan button untuk mengirim data ke server, jadi kita berikan type-nya juga dengan submit. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian di sini kita membuat file untuk memproses penambahan data ke database. Jadi caranya silakan teman-teman buat file baru, lalu berikan namanya dengan nama insert data .php, enter. Oke, kalau sudah silakan teman-teman ketik perintah berikut. Di sini kita gunakan lagi kurung tag pembuka PHP. Lalu di sini kita harus menghubungkan file insert data ini ke file koneksi DB tadi agar file insert data ini dapat terkoneksi ke database. Jadi caranya di sini teman-teman ketik perintah include, lalu tanda petik 2. Di sini ketikkan nama file koneksi underscore db titik php. Oke, titik koma. Jadi perintah include dengan include ini dia berfungsi untuk menghubungkan kita ke halaman lain. Artinya di sini kita menghubungkan halaman insert data ini ke file koneksi underscore db agar halaman insert data ini dia terhubung ke database seperti itu. Kemudian enter. Lalu di bawah di sini kita masukkan pengkondisian if lalu buka kurung. Nah, di sini kita gunakan function isset, kemudian masukkan $_post. Lalu di sini kita masukkan simpan, lalu buka kurung. Nah, di bawah ini kita masukkan perintah. Kita buat variabel pertama nama, lalu kemudian kita ambilnya dari $_post nama. Oke, di koma. Lalu yang kedua itu name, kita ambilnya dari $_post name. Oke, titik koma. Lalu variabel yang ketiga variabel alamat yang kita ambil dari $_post alamat. Oke, titik koma. Kemudian di bawah kita membuat variabel lagi hasil sama dengan MySQL query. Kemudian di sini kita masukkan pertama adalah variabel yang kita guna. Coba buka file koneksi underscore db tadi. Jadi pertama yang kita masukkan dalam function MySQL query ini adalah variabel yang kita buat di dalam file koneksi db tadi, yaitu variabel yang ini untuk terkoneksi ke database. Lalu kita kembali ke file insert data.php. Jadi di sini kita masukkan pertama $koneksi koma, lalu kita masukkan query atau perintah untuk menambah data ke database. Jadi perintahnya adalah insert into, kemudian nama tabelnya adalah, dan nama tabel ini kita harus sesuaikan dengan nama tabel yang kita buat di database tadi. Coba teman-teman buka kembali ke PHP admin, perhatikan nama tabel yang tadi adalah tabel underscore mahasiswa.
Berarti di sini coba kita kembali ke VS Code. Berarti di sini kita masukkan tabelnya itu tabel underscore mahasiswa. Jadi perhatikan untuk penulisan nama tabel ini harus sama. Kalau misalkan di sini kalian salah tulis pasti akan error nantinya. Kemudian masukkan buka kurung. Kemudian nama untuk kolomnya, kolom pertama itu nama, kemudian name dan alamat. Tutup kurung. Jadi untuk field atau kolom-kolomnya ini harus kalian sesuaikan dengan kolom yang kalian buat tadi di sini. Kan di sini ada nama, alamat. Untuk ID di sini tidak perlu kita masukkan dalam query. Karena kan tadi sebelumnya saya sudah katakan bahwa untuk ID dia akan terisi secara otomatis. Seperti itu. Kemudian setelah itu spasi, lalu di sini kalian ketik value. Nah, untuk nilainya kita ambil dari variabel yang kita buat di atas tadi, yaitu yang ini. Jadi pertama untuk kolom nama kita ambil nilainya dari variabel nama, tanda petik 2 kali, kemudian $nama, kemudian koma, lalu untuk nilai yang kedua untuk name kita ambil dari variabel name, $name, kemudian nilai yang ketiga kita ambil dari variabel alamat juga di atas. Ini kita ketik $alamat. Oke. Ini sini tanda petik penutup, lalu tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, di bawah kita membuat pengkondisian if hasil, maka di dalam kurung ini kita masukkan perintah echo tanda petik 2, kemudian di sini kita gunakan perintah JavaScript script, lalu di sini kita gunakan alert, kemudian buka kurung. Untuk alertnya itu data berhasil tersimpan, kemudian tutup kurung, lalu titik koma, lalu di sini kita lanjutkan window titik location sama dengan data mahasiswa titik php, kemudian jangan lupa terakhir titik koma. Lalu di sini juga kita harus akhiri dengan titik koma. Jadi saya jelaskan dulu untuk maksud dari programnya ini. Jadi pertama sini, setiap kali kita ingin membuat file yang terhubung ke database, maka kita harus hubungkan dulu file tersebut dengan file yang berfungsi untuk menghubungkan ke database. Nah, jadi di sini kita gunakan perintah include. Jadi perintah include ini dia berfungsi untuk menghubungkan sebuah file PHP dengan file PHP lain. Misalkan sini kita ingin menghubungkan ke file koneksi_db.php, yang dimana file koneksi_db.php ini dia berfungsi, tadi kan kita sudah fungsikan untuk menghubungkan ke database. Nah, makanya di file insert data ini kita harus hubungkan dulu ke file ini. Nah, kalau sudah di bawah terdapat pengkondisian if, yang dimana pengkondisian ini dia berfungsi untuk mengecek apakah ada data yang dikirim ke server, seperti itu. Nah, di sini kan kita menggunakan if, lalu di sini terdapat function iset. Jadi function iset ini dia berfungsi untuk mengecek apakah sebuah variabel itu memiliki nilai atau tidak. Jika dia memiliki nilai, maka hasilnya adalah true atau 1. Jika tidak memiliki nilai, maka hasilnya adalah false atau 0. Maka di sini kan iset dia berfungsi untuk mengecek variabel $_post. $_post ini adalah dia sebuah variabel yang berfungsi untuk menangkap data yang dikirim dari sebuah forum yang menggunakan metode post. Nah, kan tadi kan sebelumnya coba kita kembali ke file tambah data.php. Nah, kan sebelumnya tadi di sini kita membuat beberapa name untuk setiap inputannya, ada nama, name, alamat, serta di tombol juga kita berikan name tadi, simpan. Nah, maka di insert data ini di setiap variabel $_post ini kita masukkan key atau name
yang tadi. Nah, karena pertama yang kita lakukan adalah menekan tombol simpan, maka di sini kita harus cek dulu apakah kita sudah menekan tombol simpan. Jika ya atau sudah ditekan, maka akan dieksekusi lagi perintah yang di bawah ini. Jadi pertama yang akan dieksekusi adalah penangkapan data dengan menggunakan variabel $_post lagi. Nah, kan pertama kita kirim adalah atau yang kita input adalah nama. Jadi di sini kita harus ditangkap dulu dengan variabel $_post, kemudian isi dengan key atau name adalah nama. Nah, jadi setiap key di sini harus disesuaikan dengan key yang kita buat di atau name yang kita buat di inputan tadi. Nah, contoh seperti ini, kan nama di sini. Berarti di sini harus kita input lagi atau kita isi lagi di sini adalah nama. Tidak boleh berbeda. Kalau misalkan berbeda pasti nanti akan error. Begitupun juga untuk name, alamat juga seperti itu. Nah, kita kembali ke pembahasan awal bahwa di sini pertama akan ditangkap data yang dikirim dari inputan nama dengan variabel $_post, lalu kemudian akan simpan dalam variabel nama. Lalu kemudian akan ditangkap lagi data yang diinput di inputan name dengan variabel $_post name, lalu kemudian akan simpan dalam variabel name. Lalu kemudian di sini akan ditangkap lagi input data yang diinput di inputan alamat, kemudian akan ditangkap dengan variabel $_post alamat, lalu disimpan dalam variabel $alamat. Lalu di sini terdapat perintah MySQL query. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah function atau fungsi yang berfungsi untuk mengeksekusi query atau perintah untuk mengelola data di database. Kan di sini pertama kita ingin mengeksekusi perintah untuk menambah data ke database. Perintahnya itu insert into dan lain-lain ini. Nah, jadi kita di sini kita harus gunakan function MySQL_query. Nah, dalam function ini yang kita butuhkan adalah ada dua parameter. Parameter pertama yaitu parameter variabel $_koneksi tadi yang kita buat di file koneksi_db tadi. Nah, agar file insert data ini dia terhubung ke database. Nah, jadi variabel $koneksi ini kita bisa gunakan di file insert data ini jika kita sudah include file koneksi_db seperti itu. Dan parameter yang kedua itu parameter untuk query atau perintah penambahan datanya. Jadi di sini kita gunakan perintah insert into, kemudian nama tabelnya, nama tabel yang kita buat di database tadi, kemudian field-field yang atau kolom-kolom yang terdapat dalam tabelnya, yaitu ada name, ada nama, name, alamat, kemudian value-nya. Jadi untuk value-nya atau nilai penambahan datanya diambil dari variabel yang kita gunakan untuk menampung data yang ditangkap tadi dari form yang di atas ini. Oke, setelah itu jika perintah ini berhasil dieksekusi, maka dia akan bernilai true dan akan disimpan dalam variabel hasil. Jika perintah ini gagal dieksekusi, maka dia akan menghasilkan nilai false atau nol. Nah, karena dia menghasilkan nilai true atau 1, maka dia akan disimpan dalam variabel hasil $hasil. Kemudian di sini akan cek apakah variabel hasil bernilai true. Jika ya, maka dia akan mengeksekusi perintah echo yang ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan tag bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kemudian dalam tag script ini kita menggunakan function pertama adalah function alert. Jadi function alert ini dia berfungsi untuk membuat pesan atau message box. Nah, di sini kita isi untuk pesannya itu database tersimpan. Nah, kemudian titik koma, lalu di sini terdapat perintah window titik location. Lalu di sini kita isi dengan file data mahasiswa.php. Jadi perintah window location ini dia berfungsi untuk mengarahkan kita ke halaman lain. Nah, artinya di sini jika proses penambahan data berhasil, maka akan tampil pesan database tersimpan. Lalu kemudian kita akan dikembalikan atau kita akan diarahkan kembali ke file data mahasiswa.php. Seperti itu.
Oke, setelah kita membuat file insert data PHP ini, kemudian kita kembali ke file tambah data PHP. Nah, di sini di tag form sini terdapat atribut action. Di dalam atribut action ini kita mengisi file yang digunakan untuk mengeksekusi pengiriman data ke server. Nah, kan tadi kan kita membuat file insert data.php untuk penambahan data ke server. Jadi di sini kita masukkan insert data.php. Nah, kemudian spasi di sini kita gunakan metode. Nah, karena tadi kan kita di file insert data.php, di sini kita gunakan variabel penangkap post, maka di sini juga di file tambah data.php untuk metodenya berarti kita gunakan post. Oke. Jadi ketika nanti kita menekan tombol simpan, maka browser akan mengeksekusi file insert data.php untuk memproses penyimpanan data ke database seperti itu. Nah, kalau sudah, coba teman-teman buka browser lalu akses kembali file tambah data.php, lalu di sini coba refresh. Nah, silakan teman-teman coba untuk menginput data. Misalkan namanya adalah Salman. Kemudian ini misalkan 22650001. Kemudian alamatnya adalah Jalan Beto Ambari. Oke. Kalau sudah, coba teman-teman klik tombol simpan. Nah, kalau program yang kita buat berhasil, maka di sini akan muncul pertama adalah message atau alert data berhasil tersimpan. Jika kita klik OK, maka kita akan dikembalikan ke file data mahasiswa.php di halaman ini. Nah, dengan begitu pasti data yang kita input tadi akan masuk ke tabel yang di database. Nah, supaya lebih pasti, coba kita buka PHP admin. Di sini coba kita klik browser. Kita lihat di sini pasti data yang kita input tadi akan masuk sini. Ada namanya adalah Salman, kemudian name dan alamatnya seperti ini. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk membuat fitur untuk create. Oke, yang kedua adalah kita membuat fitur untuk menampilkan data yang telah kita input di halaman ini, daftar mahasiswa. Nah, di sini kan untuk data-data yang tampil sini dia masih kita ketik secara manual dengan tabel. Nah, bagusnya nanti setiap kita menginput data, maka data yang kita simpan database akan muncul otomatis di sini. Jadi caranya, coba kita kembali ke VS Code. Jadi caranya di sini kita buka file data mahasiswa.php. Oke, jadi di file ini di atas coba di enter. Di sini kita masukkan perintah PHP, kemudian jangan lupa di bawah tag penutup PHP agar tidak menghasilkan error. Lalu di sini pertama kita harus menghubungkan dulu file ini ke file koneksi _db. Jadi perintahnya include, kemudian tanda petik 2, kemudian koneksi _db titik php, kemudian titik koma. Setelah itu kemudian di sini kita buat sebuah variabel lagi, itu variabel misalkan sini kita gunakan saja variabel data sama dengan, jadi kemudian mysqli underscore query. Kemudian seperti biasa untuk parameter pertama adalah variabel untuk koneksinya itu luar koneksi, koma. Kemudian sini kita masukkan query untuk menampilkan data. Jadi perintah adalah select bintang from, kemudian nama tabelnya dan nama tabel underscore mahasiswa, seperti ini saja, kemudian titik koma.
Lalu di bawah kita buat sebuah variabel dengan nama dolar nomor. Oke. Dari sini kita berikan awalnya adalah 1 di koma. Seperti ini saja. Jadi kemudian di bawah kan di sini kita ingin menampilkan data ke dalam tabel. Jadi di sini cari tag tabel yang ini. Jadi di sini kita hapus TR yang kedua sampai TR yang terakhir, yang ini dari sini TR yang kedua atau baris yang kedua sampai baris sampai baris yang ke terakhir, keempat. Yang ini dihapus. Jadi yang kita biarkan di sini hanya the head-nya atau judulnya dan TR pertama tadi. Oke, yang ini kita kasih naik di atas untuk T-body-nya. Oke. Jadi sini kita gunakan perulangan while untuk menampilkan datanya di tabel. Di sini di atas kita buat lagi untuk perintah PHP. Kemudian di sini kita masukkan while, lalu buka kurung. Kemudian di sini tambahkan variabel row. Kemudian di sini kita sama dengan, lalu kita gunakan mysqli underscore fetch array ke kurung yang diambil dari variabel yang di atas tadi, yaitu variabel yang ini, variabel data. Sini kita gunakan dolar data. Kemudian buka kurung. Nah, kurung yang terakhir ini kita hapus dulu. Kemudian di sini kita gunakan kita tutup untuk PHP-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk penutup tag PHP ini atau penutup dari perulangan while ini kita simpan di sini di bawah. Di sini kita buka lagi untuk perintah PHP. Kemudian di sini kita masukkan untuk counter dari perulangan while. Di sini untuk counternya kita gunakan saja nilai variabel nomor tadi, dolar nomor, kemudian plus. Lalu jangan lupa kurung penutup, kemudian PHP penutup seperti itu. Nah, dan jangan lupa di sini setelah counternya titik koma. Oke. Setelah itu di dalam TD ini kita isi datanya yang berasal dari database. Jadi di sini kita gunakan perintah php echo. Nah, supaya lebih singkat kita jangan gunakan php echo, kita gunakan sama dengan sini. Ini perintah sama dengan ini sama saja dengan php echo. Nah, ini adalah cara singkatnya. Sama dengan, kemudian kita masukkan variabel untuk nomornya, kita ambil dari variabel nomor. Oke. Kemudian titik koma, lalu penutup PHP seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk nama kita ambil dari database, kemudian kita gunakan variabel row, lalu kurung kotak. Nah, kemudian tanda petik 2 di sini kita masukkan field atau kolom yang berasal dari tabel database, yaitu nama. Kemudian titik koma, lalu penutup PHP. Supaya cepat, yang ini kita copy saja. Kita copy lalu kita paste. Yang kedua kita masukkan juga untuk nomor name, paste di sini, dan untuk alamat juga kita paste. Lalu kita ganti untuk name, di sini kita masukkan name, lalu kemudian alamat, di sini kita ganti alamat. Oke, seperti ini. Sorry, di sini bukan fetch tetapi fetch. Seperti ini seharusnya. Fetch
hapus hanya satu. Oke, seperti ini, MySQL fetch array. Oke, saya jelaskan dulu untuk programnya. Jadi pertama di sini di atas kita membuat dulu untuk perintah PHP yang berfungsi untuk membaca data yang berasal dari tabel database. Jadi pertama seperti biasa, jika kita ingin membuat perintah maupun file yang terkoneksi ke database, jadi kita harus hubungkan dulu file tersebut ke database. Harusnya kita harus hubungkan dulu dengan file connection_db dengan perintah include connection_db.php. Kemudian di bawah di sini terdapat perintah atau function MySQL query. Nah, yang berfungsi untuk menjalankan query atau perintah untuk mengelola data di database. Nah, di sini kita gunakan dua parameter. Parameter pertama adalah variabel koneksi. Nah, yang terdapat di dalam file koneksi_db tadi. Kemudian di sini parameter kedua itu parameter dengan perintah select bintang from tabel mahasiswa. Jadi perintah ini dia berfungsi untuk menampilkan secara keseluruhan data yang berasal dari tabel database. Nah, kemudian jika perintah ini berhasil dijalankan, maka dia akan menghasilkan nilai true. Lalu kemudian akan disimpan dalam variabel data seperti itu. Kemudian di sini kita membuat variabel nomor, yang dimana variabel nomor ini dia berfungsi untuk membuat penomoran di tabel di sini, yang ini. Oke, kita kembali ke VS Code. Nah, di sini untuk nomor kita berikan nilai awalnya dengan nilai 1 seperti itu. Nah, kemudian di bawah di dalam tag tabel tadi, di sini kita membuat perulangan dengan menggunakan perulangan while. Yang dimana perulangan while ini dia berfungsi untuk menampilkan data yang berasal dari tabel di database ke dalam tabel yang kita buat di sini. Jadi cara bacanya seperti ini. While. Jadi selama ada data yang diambil dari database. Nah, karena di sini kan terdapat function MySQL fetch array. Jadi function ini dia berfungsi untuk mengambil satu persatu data yang berasal dari sebuah variabel. Misalkan sini variabel data. Jadi dia akan diambil satu persatu. Yang dimana variabel data ini dia tadi kan kita gunakan untuk, coba kita geser ke atas, untuk menampung data yang kita ambil dari database yang ini. Oke, makanya di sini kita gunakan variabel data. Nah, kemudian setiap datanya akan disimpan dalam variabel row. Nah, kemudian di sini data yang telah tersimpan atau tertampung dalam variabel row akan ditampilkan dalam setiap TD yang terdapat pada tabel di bawah ini. Setiap TD. Nah, yang dimana TD pertama atau kolom pertama yang akan ditampilkan adalah nomor. Yang dimana nomor ini kita ambil dari variabel nomor. Kemudian kolom yang kedua itu kita ambil dari row, variabel row, yang dimana variabel row ini kan tadi dia telah berisi data yang berasal dari tabel database. Nah, jadi di sini kita harus masukkan row, kemudian nama field atau kolom yang terdapat pada tabel database. Nah, kan pertama sini nama. Jadi setiap key yang terdapat dalam row ini harus disesuaikan dengan kolom yang kita buat di database tadi. Coba kita buka PHP admin. Jadi harus sama ini untuk nama, nim, alamat. Jika di sini kalian menggunakan huruf kecil, maka di sini juga harus kalian gunakan huruf kecil. Kalau misalkan kalian salah tulis, misalkan di sini ada yang huruf besar, lalu di sini menggunakan huruf kecil, maka pasti akan error hasilnya. Seperti itu. Jadi dia akan menampilkan data yang berasal dari tabel database tadi untuk nama, nim, dan alamat. Nah, kemudian di sini terdapat counter yang ini untuk melakukan penambahan perulangan. Nah, kan tadi kan untuk nilai awal nomor yang pertama adalah 1, kemudian di sini akan di plus plus, artinya dia akan increment, berarti sekarang nomor menjadi 2 seperti itu.
kemudian akan kembali ke sini, akan kembali lagi di cek apakah masih ada data yang diambil dari database. Nah, karena data yang terdapat di tabel database baru satu yang kita input, maka dia akan perulangan ini akan dihentikan seperti itu. Nah, coba kita buka kembali ke browser, lalu kita refresh untuk halaman data master.php ini. Nah, maka perhatikan teman-teman, maka otomatis ini akan ditampilkan data yang berasal dari tabel database. Di sini nama, NIM, alamatnya sudah sesuai dengan data yang kita input di database tadi. Sama kan? Seperti itu. Kemudian kita kembali ke VS Code. Yang kedua di sini kita akan membuat fitur untuk mengupdate data atau mengedit data. Jadi ini coba teman-teman kembali ke browser. Nah, di sini coba teman-teman masukkan file edit data.php, enter. Nah, nanti form ini kita akan gunakan untuk mengedit data. Nah, kita kembali untuk halaman edit data tadi, untuk filenya di VS Code yaitu yang ini, edit data.php, seperti itu. Nah, nanti ketika kita menekan tombol edit, maka akan ditampilkan file atau halaman edit data tadi. Oke, jadi caranya kita kembali ke VS Code. Pertama di sini kita buka kembali ke file data mahasiswa.php, yang dimana tag A tadi dia berfungsi untuk membuat tombol edit yang ini. Jadi di sini kita masukkan di dalam hrefnya, kita masukkan file edit data yang ini, edit data.php. Nah, kemudian di sini ketika kita menekan tombol edit data, kita mengirimkan nilai ID. Nah, karena kalau kita mau mengedit data di database, kita harus menyeleksi atau memilih data yang mana yang akan kita edit, seperti itu. Kemudian di sini kita mengirim sebuah data dengan menggunakan metode post. Di sini kita gunakan tanda tanya, kemudian kita kirim nilai ID. Lalu untuk ID di sini kita ambil dari data yang kita peroleh dari database. Di sini kita gunakan di sini kita buat lagi untuk tag PHP, kemudian atau kita gunakan saja sama dengan supaya lebih cepat. Kemudian di sini kita gunakan row, kemudian terdapat kurung kotak, kemudian ID, lalu titik koma, lalu kurung penutup dari tag PHP. Jadi dalam tag A ini di href-nya, kan href ini dia berfungsi untuk mengarahkan kita ke halaman lain. Yang dimana di sini ketika kita menekan tombol edit, maka kita akan diarahkan ke halaman atau ke form edit data.php. Yang dimana pada saat kita menekan tombol edit juga kita harus mengirimkan data. Yang dimana di sini kita mengirimkan data dengan metode get. Untuk data yang kita kirim adalah di sini kita gunakan ID, yaitu ID yang nilainya diambil dari data ID yang berasal dari kolom tabel di database, yaitu yang kita ambil dari row tadi di sini di atas. Yang dimana untuk kolom ID yang di tabel database tadi kan, coba kita perhatikan sini, nama kolomnya itu ID juga huruf kecil. Jadi di sini kita harus gunakan juga huruf kecil seperti itu. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita buka file edit data.php. Nah, kemudian di atas di sini buat lagi sebuah perintah PHP. Untuk kurung, kemudian di sini kita harus
menghubungkan lagi ke file include file koneksi underscore db titik php titik koma include seperti ini. Lalu di sini kita harus menangkap ID yang dikirim di sini tadi di file data mahasiswa.php, yang dimana tadi kan kita mengirimkan ID lewat tombol edit. Maka dalam file edit data.php ini kita menangkapnya. Jadi di sini kita gunakan variabel ID untuk menampungnya. Kemudian karena tadi kan saya sudah katakan bahwa untuk pengiriman data ID tadi kita gunakan metode get. Maka di sini kita gunakan variabel $_get. Lalu dalam tanda petik ini kita masukkan, coba kita buka lagi data mahasiswa.php. Nah, tadi kan di sini kita gunakan untuk key-nya kita gunakan ID. Jadi harus kita sesuaikan ya. Kalau di sini kita gunakan huruf kecil, maka di sini juga kita harus gunakan huruf kecil seperti ID. Seperti itu. Titik koma. Lalu kemudian di sini kita buat lagi sebuah query untuk menampilkan data nanti ke dalam form edit data. Jadi caranya pertama kita buat lagi sebuah variabel baru. Misalkan di sini adalah data lagi, kemudian sama dengan, lalu kita masukkan di sini, kita gunakan lagi MySQL query, yaitu fungsi untuk menjalankan query. Seperti biasa, parameter pertama kita gunakan variabel koneksi, kemudian koma, lalu di sini kita masukkan query untuk menampilkan data berdasarkan ID. Jadi perintahnya adalah select bintang from, nama tabelnya tabel mahasiswa, lalu where, di mana di sini kita mengedit data berdasarkan data yang kita pilih atau berdasarkan ID-nya. Jadi di sini kita masukkan ID sama dengan, untuk ID-nya kita ambil dari ID yang kita tangkap tadi di atas, yaitu di sini kita gunakan variabel ID lagi. ID. Nah, seperti itu. Dan kemudian di sini jangan lupa titik koma. Lalu di bawah kita buat lagi sebuah variabel. Misalkan di sini adalah kita gunakan lagi row. Oke, kemudian sama dengan, nah, sini kita gunakan function MySQL underscore fetch array lagi untuk mengambil satu persatu data yang tertampung dalam variabel data yang di atas ini. Jadi kita gunakan data. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kemudian di bawah di dalam form edit ini di sini. Jadi untuk menampilkan data dari database, dari tabel database, maka sini kita gunakan perintah value. Kemudian kita masukkan value pertama, yang dimana value pertama ini kita ambil dari data yang telah tertampung dalam variabel row yang di atas. Oke, sini coba kita ketik. Kita gunakan PHP, atau tidak kita gunakan saja seperti ini, PHP echo, lalu $row, kemudian nama. Kemudian jangan lupa titik koma, lalu penutup PHP seperti ini. Supaya cepat, di sini kita copy saja untuk value-nya. Kita Ctrl C, lalu kita paste untuk inputan NIM dan alamat juga. Lalu untuk NIM sini kita ganti jadi NIM. Lalu untuk alamat juga sini harus kita ganti menjadi alamat seperti itu. Oke.
Dengan begini maka otomatis ketika kita menekan tombol edit tadi, coba kita buka halaman data mahasiswa. Ketika kita menekan tombol edit, maka nanti akan terbuka file edit data.pp, lalu akan ditampilkan data yang ini. Oke, coba kita refresh, lalu coba kita tekan tombol edit. Perhatikan teman-teman, maka di sini secara otomatis akan ditampilkan data yang kita pilih tadi, yang dimana data pertama adalah dengan nama samaran, kemudian NIM dan alamatnya seperti ini. Nah, jika teman-teman perhatikan di atas, di sini terdapat pada saat kita menekan tombol edit tadi, maka di sini akan terjadi pengiriman data dengan metode get. Seperti yang kita buat di program tadi, yaitu di sini kita gunakan key ID, lalu kemudian di sini yang dikirim adalah nilai 1. Di mana nilai 1 ini adalah ID dari data pertama ini, yaitu yang ini. Seperti itu penjelasannya. Nah, supaya lebih paham, saya akan jelaskan dulu untuk codingannya tadi. Jadi di sini kan biasanya kalau kita ingin membuat file yang terkoneksi ke database, maka kita harus menghubungkan dulu file tersebut dengan file yang berfungsi untuk mengkoneksikan ke database, yang dimana di sini kita gunakan perintah include untuk menghubungkan ke file koneksi_database.php. Lalu di sini kita menangkap data yang dikirim melalui tombol edit tadi yang di file halaman data mahasiswa.php, itu yang ini. Kita tangkap data yang kita kirim di sini. Nah, untuk penangkapnya di sini kita gunakan variabel penangkap $_get karena kita gunakan metode untuk mengirim data. Nah, kita di sini masukkan untuk ID-nya. Untuk key-nya kita gunakan ID. Karena tadi kan di sini di data mahasiswa kita gunakan juga ID untuk pengirimnya. Ini. Oke, kalau sudah, kemudian data yang ditangkap disimpan dalam variabel $ID. Nah, kemudian di sini terdapat perintah untuk mencari atau menampilkan data yang di tabel database. Nah, di sini seperti biasa kita gunakan function MySQL query. Kemudian dalam function ini kita butuhkan dua parameter. Parameter pertama adalah variabel koneksi. Yang kedua adalah di sini kita gunakan query atau perintah untuk menampilkan data berdasarkan ID. Di mana di sini terdapat perintah select bintang from, tampilkan data yang terdapat dalam tabel mahasiswa dengan ID, di mana ID yang kita dapat yaitu ID 1. Nah, maka pasti nanti data yang pertama yang akan ditampilkan adalah data pertama, seperti itu. Nah, jika perintah ini berhasil dieksekusi, maka kemudian data akan disimpan dalam variabel ini, data. Nah, setelah itu terdapat function MySQL_fetch array. Nah, seperti yang di pembahasan sebelumnya tadi, bahwa MySQL_fetch array ini dia berfungsi untuk mengambil atau membaca data secara satu persatu pada tabel database. Nah, kan data yang terdapat dalam tabel database kita sudah tampung dalam variabel $data. Nah, maka perintah ini dia berfungsi untuk mengambil data yang terdapat dalam variabel data ini. Kemudian akan ditampung lagi di dalam variabel $row. Nah, setelah itu di bawah di dalam form kan di sini terdapat beberapa inputan. Nah, maka ketika perintah untuk menampilkan data atau membaca data di tabel database berhasil dieksekusi, maka kemudian di setiap inputannya akan ditampilkan datanya. Ini mah di inputan pertama yaitu inputan nama. Di sini tadi kan kita gunakan atribut value, di mana atribut value ini dia berfungsi untuk menampilkan data pada sebuah inputan. Yang dimana di sini untuk datanya kita ambil dari $row, kemudian field dari tabel database, seperti itu. Kan tadi untuk variabel $row ini dia telah menampung data yang kita ambil dari tabel database, itu yang di atas tadi, yang ini, seperti itu. Begitupun juga untuk NIM dan alamat.
Maka di sini pada saat kita menekan tombol edit, maka datanya akan tampil di sini di inputan nama, NIM, dan alamat seperti itu. Nah, ini baru kita menampilkan data yang mau diedit. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat fitur untuk mengedit datanya. Jadi kita buka lagi di VS Code. Lalu di sini kita buat sebuah file baru lagi. Kita berikan namanya itu update data.php. Enter. Nah, kemudian silakan teman-teman ketik lagi perintah berikut. PHP, kemudian sini kita gunakan lagi include. Kemudian kita include dengan koneksi underscore db titik php titik koma, lalu di bawah kita gunakan lagi penggunaan if, lalu di sini kita gunakan iset lagi, function iset, lalu buka kurung. Nah, di sini kita gunakan saja metode post, yaitu $post. Lalu di sini nantinya kita akan buat tombolnya itu dengan name-nya adalah update. Nah, kemudian buka kurung. Oke. Seperti biasa, coba kita buka kembali ke tombol edit, ke file edit data.php. Nah, kan setiap kali kita ingin membuat sebuah inputan itu pasti kita harus membuatkan name untuk setiap inputannya maupun buttonnya. Maka di sini kita harus tambahkan lagi untuk name-nya. Berarti name-nya di sini adalah di sini name. Untuk nama kita gunakan saja nama. Kemudian untuk name-nya juga kita gunakan name. Kemudian untuk alamat juga di sini kita gunakan name-nya adalah alamat. Lalu untuk buttonnya kita berikan juga namanya itu name. Untuk buttonnya misalkan kita berikan saja namanya adalah update. Kemudian di sini kita berikan lagi untuk type-nya adalah submit juga, karena di sini kita ingin mengirim data ke database. Submit. Oke, seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke file update data.php. Nah, di sini kita tangkap lagi datanya. Seperti biasa kita gunakan lagi variabel, misalkan di sini variabel nama. Kemudian yang diambil dari variabel penangkap post. Nah, nama titik koma, kemudian dolar, kemudian sini adalah name, kemudian dolar post, name, kemudian alamat dengan dolar post alamat. Oke. Kemudian di bawah di sini kita buat perintah hasil sama dengan kita gunakan MySQL query untuk menjalankan perintah mengedit data. Pertama seperti biasa kita gunakan koneksi, kemudian koma, lalu perintahnya itu update tab, kemudian nama tabelnya tabel mahasiswa, kemudian field atau kolom-kolom yang akan kita edit yaitu pertama adalah nama, dimana kita ambil dari variabel nama. Kemudian yang kedua adalah name, kita ambil dari variabel name. Kemudian yang ketiga adalah alamat yang kita ambil nilainya dari variabel alamat. Kemudian di sini untuk mengedit datanya dia berdasarkan ID, where ID. Jadi ID-nya kita ambil dari, nah yang ini sebelumnya, karena di sini kita mengedit data berdasarkan ID, maka coba kita kembali ke file edit data. Maka di sini kita harus membuat sebuah inputan juga yang berfungsi untuk menampung ID.
Tetapi di sini untuk inputannya kita gunakan inputan yang tersembunyi atau hidden. Ya, jadi cara membuatnya di sini kita gunakan input, kemudian di sini untuk name-nya kita berikan juga name-nya sama, yaitu dengan ID. Lalu value-nya kita ambil dari tabel database juga, yaitu kita di sini kita gunakan juga row. Kemudian kan untuk kolom ID di tabel database adalah ID untuk nama kolomnya. Kemudian titik koma lalu penutup PHP seperti ini. Dan terakhir di sini kita gunakan hidden untuk menyembunyikan inputan ini. Lalu di sini garis miring, kemudian di sini garis miring lalu kurung penutup seperti ini. Oke. Setelah kita membuat inputan tersembunyi seperti ini, maka kita kembali ke file update data.php. Nah, di sini kita buat lagi sebuah variabel, yaitu variabel ID, yang dimana yang ditangkap dengan variabel post ID juga seperti ini. ID. Oke, seperti ini. Titik koma. Nah, dengan begitu di sini kita sudah bisa mengedit berdasarkan ID. Di sini kita gunakan variabel data yang diambil variabel ID seperti itu. Tanda petik ID. Oke, ID. Oke, tanda petik 2 kali lalu titik koma seperti itu. Kemudian di bawah kita membuat pengkondisian if hasil maka echo, kita gunakan lagi script sini kita buat lagi alert atau pesan alert atau kurung berhasil atau tidak, kita gunakan data berhasil terupdate seperti ini saja. Kemudian jangan lupa juga di sini titik koma lalu window titik location sama dengan. Nah, setelah kita berhasil mengedit, maka di sini kita harus kembali lagi ke file data mahasiswa titik php seperti ini, titik koma. Lalu jangan lupa juga terakhir sini titik koma seperti itu. Saya jelaskan dulu untuk maksud dari codingannya. Jadi pasti pertama di sini di atas kita harus menghubungkannya dulu ke file yang berfungsi untuk menghubungkan ke database. Di sini kita gunakan perintah include lalu koneksi _db.php. Nah, setelah itu di sini kita membuat sebuah pengkondisian, yang dimana pengkondisian di sini dia berfungsi untuk mengecek apakah kita telah menekan tombol update. Kita perhatikan di file edit.php kan tadi untuk button untuk menyimpan perubahan, di sini kita gunakan name-nya dengan nama update. Nah, maka di sini akan dicek di file update data ini, akan dicek iset apakah kita telah menekan tombol update. Jika ya, maka perintah ini akan dieksekusi. Yang dimana pertama adalah di sini kita menangkap dulu ID yang kita kirim. Yang dimana ID ini kita ambil dari, coba kita buka edit data, dari inputan yang tersembunyi yaitu yang ini. Oke. Kemudian disimpan dalam variabel ID. Begitupun juga untuk nama, kita ambil dari inputan nama yang ini. Nah, begitupun juga untuk name dan alamat, sama cara bacanya. Nah, kemudian di bawah kita membuat query untuk proses pengeditan data. Yang dimana di sini kita gunakan juga function MySQL query. Lalu kita masukkan parameter pertama adalah variabel koneksi. Lalu di sini kita masukkan query-nya yaitu update, kemudian nama tabelnya, lalu field atau kolom-kolom yang akan diedit isinya. Yang dimana di sini pertama adalah kolom nama. Kita ambil dari variabel nama yang di atas ini. Kemudian name, kita ambil dari variabel name. Kemudian alamat, kita ambil variabel alamat. Lalu where, yang dimana di sini kita mengedit berdasarkan ID. Jadi ID-nya juga kita ambil dari
variabel ID yang di atas. Oke, jika perintah ini berhasil dieksekusi, maka dia akan menghasilkan nilai true, kemudian akan disimpan dalam variabel hasil. Kemudian di bawah akan dicek jika variabel hasil bernilai true, maka dia akan mengeksekusi perintah di bawah ini, yaitu echo. Nah, di sini kita gunakan juga script atau bahasa merupakan tag untuk bahasa pemrograman JavaScript. Nah, dalam tag script ini kita gunakan function alert, yang dimana function alert ini untuk membuat alert atau pesan itu data berhasil terupdate. Kemudian window titik location, yaitu untuk mengarahkan kita setelah kita mengedit data, kita akan diarahkan ke halaman mana? Ke halaman data mahasiswa.php. Nah, seperti itu cara bacanya. Nah, selanjutnya di sini di file edit data.php, di formnya di atas, di actionnya. Nah, berarti di sini kita harus masukkan dulu untuk file yang memproses pengeditan data, yaitu file update data.php tadi. Nah, di sini teman-teman masukkan update data.php. Lalu jangan lupa metodenya, di sini kita gunakan metode post, seperti itu. Kalau sudah, silahkan di save dulu, lalu kemudian buka di browser. Coba kita refresh. Nah, silahkan teman-teman coba edit data. Misalkan di sini edit namanya kita edit menjadi Salmawati. Kemudian NIM-nya misalkan NIM adalah 2 dan alamatnya Jalan Betombari 0007, seperti ini. Coba teman-teman klik tombol simpan. Nah, di sini masih terdapat error di file update data.php, yang dimana di baris 11. Di baris 11 kita perhatikan, coba kita buka. Oh, ternyata di sini tadi kita kurang tambahkan perintah set di sini di query-nya. Set seperti ini. Oke, kalau sudah, coba kita buka kembali ke browser, lalu kita coba kembali. Coba kita refresh halaman ini. Coba kita edit Salmawati. Lalu untuk NIM-nya silakan 19, lalu Betombari 09. Coba kita tekan tombol simpan. Nah, maka akan muncul message box data berhasil update, lalu klik OK. Oke. Perhatikan sini, maka datanya telah berhasil terupdate, yaitu Salmawati, NIM, alamat. Nah, begitu juga coba kita buka di PHP admin, coba kita refresh. Nah, perhatikan, maka datanya juga berhasil terupdate di sini. Seperti itu caranya. Oke, yang terakhir adalah kita membuat fitur untuk menghapus data. Oke, jadi caranya, silakan teman-teman buka kembali ke VS Code. Kemudian buka di file data mahasiswa.php. Nah, nanti ketika kita menekan tombol hapus di sini, kita mau tampilkan seperti pesan peringatan apakah kita ingin menghapus, seperti itu. Jadi di sini di tombol hapus ini, kan di sini untuk tombol hapus kita gunakan anchor atau A yang ini. Jadi di sini kita tambahkan atribut on click. Nah, klik sini kita gunakan kemudian kita gunakan perintah return confirm, lalu buka kurung. Nah, untuk peringatannya itu yakin ingin menghapus data. Seperti itu. Kemudian tutup kurung seperti ini. Nah, jadi perintah ini dia berfungsi untuk menampilkan pesan untuk peringatan. Nah, coba kita jalankan di browser. Kita refresh. Coba kita tekan tombol hapus. Nah, seperti ini. Muncul pesan peringatan yakin ingin menghapus. Nah, kemudian nantinya ketika kita menekan tombol OK, maka data di sini akan terhapus. Ketika kita menekan tombol cancel, maka kita akan dikembalikan di halaman semula, seperti itu. Jadi untuk membuat fitur hapusnya,
Jadi di sini kita pertama kita buat dulu untuk file memproses penghapusan datanya. Di sini kita buat lagi sebuah file, new file. Kemudian kita berikan saja namanya itu delete data titik php, enter. Nah, seperti biasa di sini kita gunakan php. Lalu di bawah di sini kita tutup lagi. Jadi pertama kita harus include dulu dengan file koneksi _db titik php, lalu jangan lupa titik koma, lalu di bawah di sini kita harus menangkap lagi data yang kita kirim melalui ID. Nah, maka di sini di halaman data mahasiswa ini, di sini kita harus mengirim lagi data ID. Jadi di sini kita masukkan halaman delete data titik php, lalu kita gunakan method get untuk mengirim data ID lagi, yang dimana data ID ini kita ambil dari row ID lagi. Jadi caranya supaya cepat, kita copy saja yang di atas ini, kita copy lalu kita paste di bawah seperti itu. Kemudian kita kembali ke file delete data.php tadi. Nah, di sini kita tangkap untuk ID-nya. Jadi kita gunakan lagi variable ID. Kemudian di sini kita gunakan data yang dikirim melalui metode get, yaitu $get. Kemudian di sini kita gunakan ID seperti itu. Kemudian di bawah kita masukkan perintah. Di sini kita buat lagi sebuah variable hasil, di mana di sini kemudian kita gunakan metode mysql query. Kemudian untuk parameter pertama di sini kita gunakan koneksi, kemudian query untuk menghapus data yaitu delete from tabel mahasiswa. Nah, di sini kita menghapus berdasarkan ID juga. Nah, maka di sini kita tulis where ID, di mana ID-nya kita ambil dari variabel ID yang kita ambil di atas tadi, yaitu yang ini. Berarti sini kita tulis $ID seperti itu. Kemudian di bawah di terakhir jangan lupa titik koma seperti ini. Lalu di bawah kita buat lagi sebuah pengkondisian, di mana if jika jika variabel hasil bernilai true, maka di sini kita tampilkan lagi echo. Nah, sini kita gunakan script lagi, script. Nah, sini kita gunakan lagi script. Nah, di dalam script kita gunakan lagi alert. Jika data berhasil terhapus, maka kita tampilkan alert data Ctrl Z, data berhasil terhapus seperti ini. Oke, kemudian titik koma, lalu window titik location. Kemudian sini kita masukkan lagi untuk file data mahasiswa titik php seperti itu. Kemudian titik koma. Nah, jadi untuk perintah menghapus data seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu untuk codingannya. Jadi pertama sini kita harus menghubungkan dulu file ini ke file yang berfungsi untuk mengkoneksikan ke database, yaitu file koneksi _db.php. Kemudian sini kita harus menangkap dulu ID yang dikirim melalui tombol hapus tadi. Di sini coba kita buka di file data mahasiswa yang ini. Jadi tadi kan kita mengirim ID melalui metode get di tag A ini. Nah, maka di sini kita harus tangkap dulu dengan variabel penangkap $get ID, kemudian kita masukkan dalam variabel ID. Nah, setelah itu di sini
kita akan membuat perintah untuk mengeksekusi penghapusan data ke tabel database. Yang dimana di sini kita gunakan function MySQL query, kemudian di sini kita masukkan parameter pertama yaitu koneksi, lalu di sini kita gunakan query delete from tabel mahasiswa, kemudian where, yang dimana di sini kita menghapus berdasarkan ID, yang dimana ID-nya kita ambil dari variabel ID yang kita tangkap di atas tadi. Jika perintah ini berhasil dijalankan, maka dia akan menghasilkan nilai true. Nah, kemudian nilai true tadi akan disimpan dalam variabel hasil. Kemudian di sini akan dicek jika atau apakah variabel hasil bernilai true. Jika ya, maka dia akan mengeksekusi perintah echo script alert. Ini mana alert tadi kan dia berfungsi untuk menampilkan pesan data berhasil terhapus. Kemudian window location, dia berfungsi untuk mengalihkan kita ke halaman lain, yaitu halaman data mahasiswa.php. Nah, makanya di sini coba kita buka browser, coba kita refresh, Nah, silakan teman-teman tekan tombol hapus, kita klik OK, maka kemudian di sini akan tampil pesan data berhasil terhapus. Kita klik OK lagi. Oh, sepertinya ada error delete di file data mahasiswa.php. Nah, makanya di sini pada saat halaman data mahasiswa ditampilkan lagi, maka datanya tidak berhasil terhapus. Nah, coba kita periksa lagi di sini. Coba kita periksa dulu di file delete data, apakah masih ada yang kurang. Oke, sudah benar. Oke, kemungkinan yang bermasalah di file data mahasiswa.php. Kita periksa di pengiriman ID-nya. Nah, oke teman-teman, ternyata di sini kita lupa tadi untuk menambahkan tanda sama dengan seperti ini. Oke. Kalau sudah, coba kita refresh kembali. Kita refresh. Coba kita tekan tombol hapus. Lalu klik OK. Coba kita klik OK lagi. Oke, sekarang berhasil. Maka data yang di database akan terhapus. Kita perhatikan lagi di sini. Coba kita buka my admin. Kita refresh. Oke, perhatikan datanya juga akan ikut terhapus di sini di tabel database. Oke, untuk penjelasan mengenai website CRUD sampai di sini saja. Semoga teman-teman dapat dimengerti.